Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin pemeliharaan Tuhan tetap ada mengalir buat saudara. Tuhan mengasihi saudara. Mari saya ajak saudara lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku, bicara mengenai iman, hidup yang berpegang kepada iman, kemurnian iman, kesungguhan kita. Penulis surat Ibrani menggambarkan gambaran antara orang tua dan anak. Bagaimana seorang anak harus dididik. Bagaimana seorang anak harus dinasehati. Sejak kita percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mau, Bapa mau, supaya kita nantinya menjadi manusia Allah, manusia orang-orang yang dewasa. Itu sebabnya sebagai anak, kita dididik, kita dinasehati oleh Bapa, oleh Allah. Kita pun juga demikian, sebagai orang tua. Kita mendidik anak, kita menasehati anak, yang nantinya anak itu mampu berdiri sendiri, mampu menjadi orang yang dewasa, manusia yang kuat, manusia yang tangguh. Tuhan mau seperti itu juga. Jadi kita sebagai anak dididik, dinasehati. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan penuh dengan kemenangan. Hidup kita dimurnikan, bukan emas yang murni. Itu sebabnya, saudaraku, jika terjadi, pada saat kita didik, pada saat kita dinasihati, dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, kita salah langkah, kita menyimpang dari jalannya Tuhan, kita jatuh dalam dosa. Di sini dikatakan diberi ganjaran, diberi pukulan oleh Tuhan, oleh Bapa. Memang di sini dikatakan pada saat diberi ganjaran tidak mendatangkan sukacita, mendatangkan duka cita. Karena apa? Sakit. Ganjaran itu sakit, dipukul itu sakit. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kembali. Supaya kita bisa kembali kepada jalur yang benar. Sehingga kita menghasilkan buah kebenaran. Kita menghasilkan buah kebenaran. Kita menghasilkan, ibarat kita menghasilkan emas yang murni. Emas yang murni, emas yang bisa memantulkan cahaya. Emas yang 24 karat. Sehingga kita sebagai anak yang menjadi dewasa nanti merasakan ada damai. Di sini dikatakan memberikan damai. Karena apa? Iman kita betul-betul kuat, betul-betul murni. Kita merasakan damai. Bagi mereka yang dilatih. Nah, ini dilatih inilah. Kita dinasehati, kita didik, diganjar, dipukul. Itu merupakan latihan kita, proses kita. Didikan, nasihat itu proses kita. Sehingga kita nantinya mendapatkan emas yang murni, iman yang sungguh-sungguh kuat. Mari, kalau sudah ini terjadi, namun saudara dan saya masih nakal juga, masih nekat juga,
Apa yang dikatakan di Alkitab ini? Firman Tuhan katakan apa? Bahasa yang tepat sekali. Firman Tuhan menggunakan bahasa yang tepat sekali. Ayat di atasnya menggunakan disesah. Kita disesah. Karena apa? Terlalu kita, saudara. Dan saya tidak mau mengatakan, melanjutkan tentang sesah ini. Dianiaya ini. Apa sebab? Itu sakit sekali. Itu sakit sekali, saudara. Jadi saya mengajak saya dan saudara, cukup sudah. Kita diganjar. Kita diganjar oleh Tuhan. Cukup. Alangkah indahnya saudara dinasehati, saudara dididik, mampu menjadi manusia dewasa, orang-orang yang dewasa. Alangkah indahnya itu. Kembali lagi, saya ulang dan menjadi kesimpulan buat kita. Untuk menjadi iman yang kuat, yang kokoh, kita sebagai anak dididik, dinasehati. Jika kita salah langkah, kita dipukul, kita diganjar oleh Tuhan. Tujuannya supaya kita kembali dan kita mendapatkan buah kebenaran, iman yang betul-betul murni. Saat itulah kita yang dilatih itu, kita merasakan damai, sukacita. Namun, jika pada saat itu kita tidak melakukan dengan baik, kita tidak dengar-dengaran sebagai anak, kita disesah, kita dianiaya. Jangan sampai kita hidup disesah. Begitu sakit, begitu sakit. Mari kembali, saya mengajak saudara sepanjang hari ini. Nikmati didikan Tuhan. Nikmati nasihat Tuhan. Pun juga nikmati juga ganjaran Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi murni. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi orang yang dewasa nantinya. Yang tangguh. Selamat berkarya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Amin.